Sudah absen? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik, Bapak cek dulu partisipannya. Ada 108. Ada 108. Dari berapa ya? Harusnya 160 ya? Bentar ya, balas WA dulu. Seratus 112, baik, nambah 112. Enggak connect. Klik aja. Bentar ya. Seratus 115. Baik, kita mulai saja dah. Ya, kita mulai ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Kencangin suaranya biar Bapak semangat. Siap. Semangat. Yuk pimpin doa dulu yuk. Siapa salah satu pimpin doa dulu. Ketua OSIS dah coba, Ketua OSIS pimpin doa. Ya, sebelum mulai kegiatan belajar matematika pemindahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, makasih Hilmi. Nah, anak-anak, hari ini kita bahas soal-soal PAS aja ya. Bahas soal-soal PAS karena memang materi kita sudah selesai untuk bab 2. Jadi tinggal latihan-latihannya saja. Untuk menyambut PAS yang mungkin akan dilaksanakan bulan Desember ya, Desember awal atau pertengahan. Jadi sekarang bulan November kira-kira 1 bulanan lagi lah kita belajar. 1 bulan itu berarti 4 kali pertemuan. Nah, hari ini kita akan coba membahas beberapa soal yang ada di soal PAS tahun-tahun sebelumnya ya. Sambil mengulang materi-materi kita yang sudah
Bapak jelaskan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Nah, sekedar mengingatkan bagi yang belum absen silakan jangan lupa absen karena kehadiran kalian tidak akan tercatat kalau kalian tidak mengisi absen di classroom. Ya. Di samping ikut Zoom, kalian juga absen di classroomnya tercatat. Begitu ya. Bisa didengar suara Bapak dengan baik ini sebelum Bapak mulai? Bisa, Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa soal ya, kurang lebih 5 atau 6 soal lah ya. Yang Bapak ambil dari soal-soal PAS tahun-tahun sebelumnya. Bapak kumpulkan jadi satu, kira-kira soalnya ya begini. Kira-kira ya, kira-kira. Simak. Nah, ini pertemuan kita yang ke-13 ya dalam Zoom. Seperti biasa nanti ini akan Bapak upload di YouTube Bapak. Tolong dikunjungi, tolong disimak, dipelajari. Barangkali di Zoom sekarang ini kalian tidak paham atau belum begitu paham, nanti silakan kunjungi YouTube-nya, diulang lagi, ditonton lagi. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Gitu ya. Baik. Berapa soal yang Bapak buat ya Bapak lupa? Kira-kira 5 atau 6 soal lah ya. Gampang kok ini Maya. Nah, ini menghalangi tidak ya? Oke. Kira-kira ini. Masih ada yang ingat materi ini? Di awal kita belajar, masih ada yang ingat? Bentuk sederhana dari tangan X dibagi sinus X adalah apa? Kira-kira apa? Bentuk sederhananya. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Hello? Secant X bukan, Pak? Secant X. Yang lain? Tadi ada yang menjawab secant X. Yang lain? Halo? Nggak ada. Belum connect. Biasanya connect langsung. Bagas Kurniawan, apa jawabannya Bagas? Gas? Bisa dengar suara Bapak? Iya, Pak. Nah, coba kira-kira jawabannya Baru apa? masuk, Pak. Hah? Baru masuk. Baru masuk? Iya, Bapak juga baru masuk. Iya. Baru masuk. Oke, yang lain coba jawabannya apa? Lupa. Lupa jawabannya. Secant X, Pak. Secant X. Oke, udah 2 orang yang menjawab secant X. Tadi Trias Nuprida jawab secant X. Ada lagi satu lagi? Apa jawabannya? Dari sin X, cos X, tangan X, secant X, atau cosecant X. Gampang kok ini. Ini mestinya kalian sudah bisa menjawab semua. Ini soal-soal bonus lah ini, ya. Soal-soal, anggap aja soal bonus ini. Gampang soalnya. Ada yang mau menjawab lagi? Tadi sudah 2 orang yang menjawab, katanya jawabannya atau bentuk sederhananya adalah secant X. Ada lagi? Halo? Halo? Kagak nyaut? Kagak kedengeran apa? Halo? Kan Pak. Ah, Asahika. Apa Asahika? Second. Secant juga. Berarti 3 orang jawabannya secant. Coba kita lihat penjabarannya atau pembahasannya. Baik, simak. Bentuk sederhana dari tangan X dibagi sinus X. Apa dulu yang kalian rubah untuk menjawab soal semacam ini? Apa dulu yang kalian rubah? Ya. Tannya. Tangannya, betul. Tangannya kalian rubah jadi apa? Sin per cos. Sin per cos, betul. Kita rubah jadi tangan ini, si pembilang ini kita rubah menjadi sin X per cos X. Jadi seperti ini. Nah, ingat, sin X per cos X dibagi sin X. Ada pernya juga sebetulnya ini. Per berapa ini? 1. Per 1. Maka kalian ingat kembali teori tentang pembagian 2 buah pecahan. Jadi kalau ada 2 buah pecahan dibagi, maka aturannya bagaimana?
Dibalik. Dibalik, jadi perkalian ya. Ya. Pembagian jadi perkalian, tapi dengan syarat pecahan yang di bawah atau yang jadi penyebut dibalik. Jadi seperti ini. Nah, sin X per cos X dikali 1 per sin X. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini sin X dibagi sin X kan habis. Sisanya adalah 1 per cosinus X. Kita tahu 1 per cosinus X itu adalah rumus lain dari secant X. Begitu ya. Betul, jawabannya adalah secant X. Bisa dipahami ya? Ingat kembali. Halo? Bisa dipahami? Pak. Insya Allah, Pak. Gampang ya. Sebentar. Ya, lanjut. Soal selanjutnya. Nah, seperti ini. Boleh kalian kotret-kotret dulu ya. Boleh kalian hitung-hitung dulu. Bentuk sederhana dari kotangen kuadrat X min kosekan kuadrat X. Ini kurang X ya, typo ya. Ini kurang X, typo. Maaf. Bentuk sederhananya apa? So, Bapak kasih waktu 1 menit. 1 menit dari sekarang. Sudah ada yang ketemu? Halo? Dendi, biasanya Dendi ini. Dendi udah ketemu, Den? Ini sepi gini kedengeran nggak sih? Halo? Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya, cuman nggak ngejawab doang ya. Dendi, berapa hasilnya? Sudah ketemu, Dendi? Bentar, Pak. Bentar, oke. Atau yang lain, biasanya rajin. 11 IPA mah sergep ya. Ini masih soal-soal dasar ya. Masih soal-soal dasar, belum begitu berat ini. Cuman kamu disuruh merubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, kemudian disederhanakan. Nah, itu yang ditanya. Bentuk sederhananya apa? Bentuk sederhananya apa? Sudah? Sudah ada yang ketemu belum? Belum. Padahal ini materi awal ini. Belum begitu sulit. Manjila, ketemu Manjila? Belum, Pak. Belum. Terus siapa ya biasanya? Siapa lagi biasanya? Dendi belum. Coba deh. Ini sulit ya? Sulit ini? Kita bahas bareng-bareng mau? Setuju. Setuju, iya. Setuju aja tuh kan. Sudah dibahas bareng-bareng, setuju. Nih, sebetulnya nggak sulit kok. Kamu simak deh. Kamu aja yang mungkin terlalu menganggap soalnya sulit. Padahal tidak sama sekali. Kamu tahu rumus tangen apa?
Tangan itu rumusnya apa? Sin per X. Sin per X. Sin per cos. Sin per cos. Kalau tangan itu sin per cos, kalau kotangan Cos per sin. cos per sin. Itu tahu. Kotangan itu rumusnya kosinus per sinus. Kalau kotangan kuadrat ya berarti kosinus kuadrat per sinus kuadrat. Nah, sekarang kosekan rumusnya apa kosekan? Ayo. Kosekan rumusnya apa? Sin. 1 per Sin. sin. Ya udah dirubah aja jadi itu. Nih, perhatikan nih. Nih, kotangan kuadrat X dikurangi kosekan kuadrat X. Kita rubah satu per satu. Kotangannya kita rubah menjadi cos kuadrat X per sin kuadrat X. Kosekannya kita rubah menjadi 1 per sin kuadrat X. Karena ada kuadratnya ya. Kalau tidak ada kuadratnya tinggal dihilangkan kuadratnya. Ngikut. Nah, kalau sudah begini, coba lihat. Ini pecahan, ini pecahan. Kebetulan penyebutnya sama. Lalu diapakan? Diapakan? Tinggal dikurangi. Jadinya begini. Penyebutnya kan sama. Ya udah kalau sama tinggal begini. Tuh. Paham? Sampai sini paham? Ya Allah. Ya Allah. Oke. Lalu kita harus ingat model ini yang pembilang ini. Masih ingat tidak? Bentuk lain dari kosinus kuadrat X min 1 itu apa? Masih ada yang ingat? Lupa? Sinus kuadrat X. Minus? Sinus kuadrat X. Sin kuadrat X itu kalau 1 min cos kuadrat X. Tapi kalau cos kuadrat X min 1, maka jadinya Cos 2X. cos 2X. Cos 2X. Lihat. Cos kuadrat X min 1. Bentuk lainnya apa? Kan kalian tahunya ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Betul ya? Nah, kalau ditanya cos kuadrat X min 1 itu sama dengan apa? Nih, Bapak kasih. Barangkali kalian lupa. Lihat. Tuh, lihat tuh. Ingat. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau ditanya cos kuadrat X min 1 sama dengan apa? Sama dengan min sin kuadrat. Kan tinggal pindah ruas ini. Satunya pindah ke kiri, jadi min. Sin kuadrat X-nya pindah ke kanan, jadi min. Betul ya? Betul? Oke, lalu kalau ini sudah kita rubah ke dalam min sin kuadratnya tinggal seperti ini nih. Tuh. Jadi berapa nilainya ini? Min 1. Min 1. Tadi ada yang menjawab min 1? Nggak ada? Ada apa, cuman gak enak jawabnya. Oh, kenapa nggak enak? Ini ketoprak, nggak enak. Jawab aja. Salah itu hal biasa dalam belajar. Yang nggak boleh itu bohong. Kalau belajar salah nggak apa-apa, namanya juga belajar. Harus berani. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 2 ini? Tentang cara penyelesaiannya? Ada? Tidak ada? Masih bisa dicerna? Atau bagaimana? Lanjut? Bentar, Pak. Mau nyatet. Bentar. Oke. Nanti juga Bapak kirim di classroom. Atau mau dicatat dulu boleh. Tapi jangan bagus-bagus catatnya ya. Sekedarnya aja. Oke. Gampang kali ya. Masih gampang lah ya. 2 soal ini masih tahapan gampang. Ini bab 1 ya. Materi bab 1. Jadi kalian harus ingat kembali. Karena PAS itu ya 2 bab materinya. Ini termasuk soal-soalnya yang Bapak ambil dari kumpulan soal-soal PAS tahun-tahun sebelumnya. Sudah? Sudah belum? Ini pada belum ngopi apa gimana? Pada belum makan uduk nih? Pada lemes? Sudah belum ini? Sudah. Lanjut ya nomor berikutnya ya. Oke, simak. Simak nomor berikutnya. Bagaimana soalnya? Nah, ini juga awal nih materi bab 1.
Masih ingat tentang soal seperti ini? Kalian disuruh menentukan besaran fungsi sudut di dalam trigonometri tanpa bantuan kalkulator. Masih ingat caranya? Halo? Ya Allah, Pak. Masih ingat? Coba diapakan ceritanya? Diapakan? Pakai rumus jumlah atau selisih dua sudut. Nah, pakai rumus itu. Sin 150, nah, kita rubah menjadi sin berapa ditambah berapa atau sin berapa dikurangi berapa. Kan gitu. Yuk, berapa? 180 30. Sin 180. ditambah Kurang 30. Kurang 30. Oke, jadi begini, betul. Jadi sin 180 dikurangi 30. Sampai sini sudah kembali ingat ya? Sudah ingat kembali ya? Ya Allah, Pak. Lalu sin, kamu ingat-ingat sin A min B. Uraiannya apa? Sin A min B. Sin A cos B min cos A sin B. Kurangi cos A B. sin B. Oke. Kalau ininya A-nya 180, B-nya 30, berarti menjadi seperti ini. Tuh. Sin 180 dikali cos 30 dikurang cos 180 dikali sin 30. Usahakan sudutnya adalah sudut istimewa ya, supaya kalian tidak bingung. Nah, sin 180 berapa? 0. 0. Cos 30 berapa? Setengah akar. Setengah Per 2 akar per 3. akar 3. Cosinus 180 berapa? 1. 1. 1 apa? Min 1? 1. Min 1. Hah? Min 1. Min 1. Sin 30 berapa? 2. Nah, 1/2. Per 2 atau setengah. Maka jadi seperti ini. Tuh lihat. 0 dikali setengah akar 3 dikurangi. Tadi cos 180 kan min 1. Min 1 dikali setengah. 0 dikali berapapun 0 hasilnya. Min dikali min Plus. plus. 1 dikali setengah. Setengah. Jadi hasilnya adalah setengah. Gitu. Atau kalau yang udah expert mah, udah ahli, dari sini juga udah kelihatan kok. Sin 150 itu sama saja dengan sin 180 dikurangi 30 atau sin 30 langsung jadi setengah. Gitu ya. Tapi kalau soalnya itu berbentuk uraian, ya harus kalian jabarkan seperti ini. Harus kudu wajib mutlak itu dijabarkan. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Masya Allah. Mau dicatat dulu bentar? Bisa saja. Catat. Nanti adalah di classroom, tinggal di download, tinggal dicatat, pindahin ke buku biar rapih ya. Pak, lanjut. Kita ngejar waktu. Oke, lanjut soal ke berikutnya. Bapak lupa ke berapa? Berikutnya aja pokoknya. Ini dia. Oh, masih mirip. Nilai dari cosinus 330. Hampir sama dengan nomor yang tadi, hanya sekarang cosinus. Berapa dan berapa ini? 360 kurang 30. Betul. Cos 360 dikurang 30. Atau boleh juga cos 300 ditambah 30 ya. Boleh ya? Ya. Boleh. Nah ini diuraikan. Cos A min B uraiannya apa? Cos A cos B plus sin A sin B. Betul. Cos A cos B plus sin A sin B. A-nya 360, B-nya 30. Maka jadinya seperti ini. Ya. Cos 360, cos 30 plus sin 360 kali sin 30. Bapak tanya sekarang. Cosinus 360 berapa? 1. Berapa? 1. Cosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 360 berapa? 0. 0. Sin 30 berapa? 1/2. 1/2. Jadinya seperti ini. Tuh. 0 dikali 1/2 itu kan 0. Nah, 1 dikali setengah akar 3 jadinya
akar 3. Akar Akar 3. Akar 3. Gampang ya? Masih gampang ya? Alhamdulillah. Kalau kalian belajarnya sungguh-sungguh mah, catatannya lengkap, belajarnya sungguh-sungguh, nggak paham lihat di videonya, gampang kok. Ya, soal-soal itu mah pasti ada jawabannya. Pasti. Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Ini dia. Nah, ini mah masih hangat ini mah. Himpunan penyelesaian persamaan 2 sin X sama dengan akar 3 untuk interval 0 sampai 2 pi. Jadi kita makainya bukan derajat tapi radian. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal semacam ini adalah kalian pasti udah tahu ya. Langkah pertama, muter dulu soalnya ya biar nggak pusing. Langkah pertama, diapakan? Halo? Diam lagi. Diapakan? Sederhanakan. Kalau 2 sin X sama dengan akar 3, sin X-nya berapa? Sin X-nya adalah akar 3 per 2. Ingat. Bunyi apa tadi ya? Halo? Mati apa? Halo, halo? Halo, Pak. Oh, Ada, iya. Pak. Tadi bunyi tit. Apa ya? Nggak tahu itu. Kedengeran? Kedengeran di sini. Iya, ngeri. Bom apa ya? Iya, Pak. Canda, bukan bom. Baso kali ya. Nah, kalian tahu akar 3 per 2 dari mana ini? Dari Itu ya, dari akar 3 yang kanan ini dibagi koefisiennya per 2. Akar 3 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2 akar 3 ya. Jadi kalian gak usah bingung. Nah, setelah disederhanakan, maka tugas kalian cari sudut berapa yang nilai sinnya setengah akar 3. Berapa? 60. 60. Tapi ingat, ini dalam radian. Kalau dirubah ke pi, berapa pi 60 itu? Pi per 3. Betul. Pi per 3. Jadinya seperti ini. Nah, ini mah udah bisa lah kalian, udah paham lah ini. Kalau udah begini, diapakan? Maka X-nya sama dengan pi per 3 ditambah K dikali 2pi atau X yang keduanya adalah pi min pi per 3. Karena sin ya. Sin itu 180 min alfa. Alfanya kan pi per 3. Berhubung ini dalam bentuk pi, maka kita gunakan 180-nya itu adalah pi. Gitu ya. Nah, kita lanjut di lembaran berikutnya. Maka kita cari masing-masing X-nya ini berapa. Nah, ingat batasnya antara 0 sampai 2pi. Paling kecil 0, paling besar 2pi. Kita lanjut sebelahnya. Nah, maka lihat dapat tulis ulang. Ini kita sederhanain dulu. Pi dikurangi pi per 3 jadi berapa? Ayo. Pi dikurangi pi per 3 jadi berapa? 2 pi. 2pi per 3. 2pi per 3. Ya, atau 2 per 3pi. Dari mana taunya? Dari sini, Pak. Pi itu kan sama saja dengan 3 per 3 atau 3pi per 3. 3pi per 3 dikurangi 1pi per 3 ya jadi 2pi per 3. Tuh. Atau 2 per 3pi, sama ya. Kalau sudah begini ya tinggal dimasukkan nilai K-nya. Dimulai dari K sama dengan 0. Tuh. K sama dengan 0, X-nya berapa kira-kira? pi per 3. Pi per 3. Pi per 3, betul. Kemudian K-nya sama dengan 1, berapa X-nya? Ayo hitung. Ayo hitung. Kalau K-nya 1, berapa X-nya? Ayo, hitung. Berapa X-nya? 7pi per 3 bukan, Pak? 7pi per 3. Tapi TM. Karena lebih dari 2pi. TM ya. Nah, kalau TM kita lanjut ke sebelah kanan. Untuk K sama dengan 0, berapa nilai X-nya? 2 per 3pi. Betul, 2 per 3pi. Kalau K sama dengan 1, berapa nilai X-nya? Hitung. Hitung.
Tuh. 8 per 3. 8 per 3Pi. Tapi TM ya. Ya sudah, karena TM dan ini TM, maka himpunan penyelesaiannya adalah Pi per 3 dan 2Pi per 3. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah. Alhamdulillah ya. Lanjut. Lanjut. Nomor berikutnya. Lanjut, Pak. Nah, nomor berikutnya. Gimana soalnya ya? Coba. Oh, masih tentang persamaan trigono. Boleh. Himpunan penyelesaian persamaan akar 3 tangen 2X plus 10 sama dengan min 3 untuk intervalnya dari 0 sampai 180. Ingat, ini tangen. Ya, tangen. Caranya hampir sama dengan tadi, hanya aturannya agak sedikit berbeda. Kalau tadi itu adalah sinus fungsinya, kalau ini adalah tangen. Ingat, tangen itu hanya memiliki satu nilai X saja. Tidak ada atau-ataunya. Ya. Caranya, masih ingat? Halo, masih ingat caranya? Atau mau dibahas aja bareng-bareng? Bahas bareng-bareng. Bahas bareng-bareng. Itu pasti ya milihnya pas bareng-bareng, Pak. Ya, lagi musim hujan begini, dibahas bareng-bareng kan enak ya. Ambil ngopi. Oke lah, biar cepat. Coba perhatikan, akar 3 tangen 2X plus 10 sama dengan min 3. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah sederhanakan dulu bentuknya. Sama seperti nomor sebelumnya. Ini disederhanakan jadi apa? Min 3 per... Tangan 2X plus 10 sama dengan min 3 per akar 3. Jadi begini. Tuh. Min 3 per akar 3 itu sama dengan min akar 3. Ada yang bingung dengan bentuk ini? Dari mana, Pak? Oh, ini sama dengan ini. Dari mana? Ada yang ingat? Atau ada yang lupa? Diapain tadi? Dirasionalkan. Nih, Bapak kasih nih. Tuh, kalau takut ada yang bertanya-tanya. Tuh, asalnya dari sini. Min 3 per akar 3 itu dikali S kawannya. Jadi akar 3 per akar 3 menjadi min 3 akar 3 per 3. Atau disederhanakan menjadi min akar 3. Paham ini ya? Paham ya? Oke, sekarang tugas kalian. Cari sudut yang nilai tangennya min akar 3. Berapa sudutnya? Ayo. 120. 120. Yakin? Insya Allah. 120 jangan gede-gede. Ada sebelum itu ada. 60. Kalau 60 akar 3. Ini min akar 3. Ayo. 120. 120, Pak. 120. 20. Boleh. Pakai 120 boleh. Tapi boleh juga. Itu selera ya. Pak, saya mau makainya di sini 120. Boleh. Atau Pak, saya mau makainya di sini min 60. Jadi seperti ini. Boleh. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau pakai 120 sama ya. Nanti hasilnya sama. Kita lanjut dulu. Kita seumpamanya pakai min 60 ya. Atau kalau yang tadi sudah pakai 120 boleh dilanjut. Hasilnya pasti sama. Maka kalau sudah begini menjadi 2X plus 10 sama dengan min 60 ditambah K kali 180. 10-nya yang ini pindah ke kanan. Tandanya positif, pindah ya jadi negatif. Berarti menjadi 2X sama dengan min 60 min 10 plus K kali 180. Berapa nih? Min 60 dengan min 10 berapa nih? Min 70. Min 70. Maka menjadi 2X sama dengan min 70 plus K kali 180. Tinggal diapakan kalau sudah begini? Dibagi 2. Bagi 2. Karena koefisien X itu harus 1. Ingat, koefisien X-nya sebelum kalian cari konstantanya, X-nya itu koefisiennya harus 1. Sementara di sini X-nya koefisiennya 2. Sederhanakan. Biar 2-nya hilang, ya dibagi 2 semua. Maka menjadi X sama dengan min 35 plus K kali 90.
Ingat, kalau tangan X-nya hanya 1. Tidak ada atau-ataunya. Ya. Nah, kalau sudah ini, ya tinggal dimasukkan konstantanya. Mulai dari 0. Kalau K-nya 0, berapa X-nya? Min Ini 35. Min 35. Tapi ingat, batasnya itu adalah 0 paling kecil. Min 35 itu lebih kecil dari 0. Maka min 35 tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Ya, lanjut. Kalau K-nya sama dengan 1, berapa nilai X-nya? 55. 55, betul. Kalau K sama dengan 2, berapa nilai X-nya? 145. 145. 145, betul. 45. Kalau K-nya sama dengan 3, berapa nilai X-nya? 235. 235. Tapi 235 lewat dari 180, melebihi batas. Berarti 235 tidak memenuhi. Jadi kalau begitu yang memenuhinya apa? 55 dan 145. Tuh. Mudah ya kalau barang-barang gini, mudah ya. Mudah. Kalau barang-barang mah mudah. Bentar. Oke. Lanjut. Paham untuk nomor ini? Bisa dicerna ya? Paham? Masih paham? Halo? Paham. Oke. Nomor selanjutnya. Oh, beda. Ini tentang apa ini? Oh, melibatkan segitiga siku-siku. Oh ya, masih ingat tentang materi ini? Ini juga masih hangat materinya. Langkah pertama ada yang tahu? Apain dulu? Halo? Langkah pertama, kita apakan dulu ini soal? Apa kita tutup aja soalnya? Bikin Halo? segitiganya dulu bukan? Betul. Bikin dulu 2 buah segitiga siku-siku. Bebas mau ngadep kemana segitiganya. Yang penting segitiga itu siku-siku. Ingat, segitiga itu kamu bikin hanya untuk sebagai alat bantu. Memudahkan kalian menentukan panjang sisi-sisinya. Gitu ya. Nah, Bapak bikin segitiganya kira-kira seperti ini. Bikin. Tuh. Ini segitiga A. Bikin lagi. Ini segitiga B. Ya. Ngisinya, panjang sisi-sisinya ini dari mana? Yang A dulu. Yang A. Yang segitiga A ini, ngisi panjang sisi-sisinya dari sini ngelihatnya. Dari yang diketahui dari soal. Yang diketahui di soal adalah kosinus A. Ingat, min ini, tanda min ini bukan menunjukkan panjangnya negatif, bukan ya. Min ini menunjukkan bahwa dia berada di kuadran kedua. Ya, paham ya? Jangan kamu masukin di sini jadi min 4 karena tidak ada panjang itu negatif, tidak ada. Jadi nggak usah dimasukkan minnya, angkanya saja. Kosinus A itu 4/5. 4-nya diletakkan di mana kira-kira? Di bawah. Bawah, betul. Tuh, di bawah. 5-nya di mana? Miringnya. Di miring, betul. Miringnya. Di miring. Kalau sudah ada 2 panjang sisi, kalau yang ditanya satu lagi, pakai teorema Pitagoras. Atau pakai triple Pitagoras. Kira-kira berapa panjang sisi yang terakhir ini? 3. 3. Dari mana taunya 3? 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Betul. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Diakarkan. Itulah panjangnya. Atau kalau kalian yang sudah terbiasa dengan Pitagoras, ada yang namanya triple Pitagoras. 3 angka. Pasti. Kalau ada angka 4, angka 5, satunya itu pasti 3. Kalau ada angka
12 ada angka 5, satunya itu pasti 13. Itu yang disebut dengan triple Pitagoras. Jadi kalian gak usah ngitung lagi. Nah ini, sekarang segitiga yang B. Ngisinya dari mana panjang sisinya? Ya dari soal yang diketahui. Yang diketahui adalah tangan. Tangan itu rumusnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Maka 5-nya taruh di mana ini? Di yang Di yang tegak ya, yang sini ya. Oke, di sini 5. Kemudian 12-nya di bawah. di bawah. Bawah. Maka panjang sisi miringnya berapa? Ingat triple Pitagoras. Ada 12, ada 5, satunya pasti 13. Betul, 13. Tuh. Nah, sekarang panjang semua sisi segitiga sudah kita temukan. Tugas kita kemudian adalah menentukan nilai sin dan cos dari masing-masing segitiga. Pertama, kita cari dulu. Sin A-nya berapa yang ini? Ingat, A-nya di kuadran kedua. Di kuadran 2 itu hanya sinus yang bernilai positif. Cos dan tangen negatif. Berapa sin A-nya? 3/5. 3/5, betul. Cos A-nya berapa? Min 4/5. Min 4/5 udah ada di soal. Kenapa min? Karena di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif. Paham ya? Nah, sekarang sin B. Berapa sin B-nya? 5/13. 5/13. Oke. Cos B. Berapa cos B-nya? 12/13. 12/13. Positif semua. Kenapa positif semua? Kuadran 1. Karena di kuadran 1 nilai fungsi semuanya positif. Nah, sekarang yang ditanyakan apa di soal? Yang ditanya adalah nilai sin A plus B. Ya, gampang itu mas. Sin A plus B rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Tinggal dimasukin aja. Sin A-nya adalah 3/5. Cos B-nya adalah 12/13. Ditambah cos A-nya adalah, berapa itu cos A-nya tadi? Min 4/5. Sin B-nya adalah 5/13. Dari yang ini ya, yang 4 ini ya, dimasukin ya. Maka total berapa? 3 dikali 12 itu 36, dibagi 65. Plus dikali min jadi min. 4 dikali 5, 20. Hasil akhirnya berapa? 16/65. Bunyi lagi. 16/65. Kira-kira begitu. Paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ini harus diulang-ulang terus ya, supaya pada saat kalian lupa, diulang lagi, ingat lagi. Mau lupa, diulang, ingat lagi terus. Jadi nggak lupa-lupa. Belajar itu seperti itu, continue. Kalau Bapak dulu belajarnya tidak perlu lama sebetulnya. Belajar itu dalam 1 hari itu per belajar ya, per sesi. Bapak maksimal paling belajar setengah jam. Misalkan pagi mau belajar baca setengah jam. Habis itu refreshing, nanti siang baca lagi. Jadi tidak perlu 1 hari itu 5 jam berurutan, tidak perlu. Karena kalau belajar matematika waktunya panjang, itu yang masuk juga nggak tahu masuk apa enggak pelajarannya. Ya, belajar matematika itu konsisten. Setengah jam, dalam 1 hari itu setengah jam, capek berhenti, ngapain dulu, nanti udah mood belajarnya yang muncul lagi, belajar lagi, terus continue. Dan ingat, belajar matematika itu beda dengan belajar sejarah. Kalau belajar sejarah dengan kalian baca, paham. Tapi kalau matematika belajarnya bagaimana? Ada yang tahu belajar matematika yang benar itu bagaimana? Halo? Caranya gimana belajar matematika? Banyak latihan soal, Pak. Betul. Kalian cari soal, 1 aja dulu, jangan banyak-banyak. 1 soal kalian kerjakan. Pak, dari mana saya dapat soalnya? Wah, dapat soal mah gampang. Di Google ada. Atau kalau di Google nggak ada, kamu tanya aja tetangga sebelah. Pak, minta soal misalkan.
Atau ke tukang bakso lewat, Pak punya soal matematika nggak? Mau saya kerjain. Gampang. Ya nggak usah bingung. Atau kalau nggak ada yang punya soal, bikin aja soal sendiri. Bikin sendiri, kerjain sendiri. Nah itu contoh cara belajar matematika yang benar. Itu seperti itu. Ini Bapak bikin sendiri, kerjain sendiri. Kan sama. Ya. Jadi jangan buka buku terus baca kayak baca sejarah. Nggak akan masuk matematika. Paling rumusnya doang yang hafal. Caranya nggak tahu. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan? Nah, materinya juga sudah selesai. Ada pertanyaan? Ulang Halo? bulan depan, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada.